Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Nyala dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Yesus menegaskan kepada kita tentang keselamatan. Dalam Injil ada orang yang bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawaban Yesus justru mengejutkan. Ia tidak memberikan kepastian angka, melainkan peringatan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang otomatis, bukan hak sejak lahir, dan bukan pula jaminan hanya karena kita sudah merasa dekat dengan gereja. Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit." Saudara-saudari, dalam hidup modern kita sering merasa aman. Kita berpikir, saya sudah ke gereja setiap minggu, saya sudah berdoa, saya sudah ikut kegiatan lingkungan, jadi pasti selamat. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa keselamatan menuntut perjuangan nyata, pertobatan terus-menerus, dan ketaatan pada kehendak Allah. Santo Paulus bahkan berkata, "Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar." Artinya jangan pernah lengah atau berpuas diri. Yesus berbicara tentang pintu sempit. Pintu sempit itu adalah hidup yang setia pada kasih, kesabaran, kejujuran, pengampunan, dan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Di zaman ini kita mudah tergoda oleh pintu yang lebar, mencari jalan pintas, mengejar kesenangan instan, membenarkan diri dengan alasan-alasan praktis, bahkan mengabaikan kebenaran demi kenyamanan. Tetapi jalan Yesus memang sempit, karena hanya mereka yang setia mengasihi dan taat pada kehendak Bapa yang akan masuk. Yesus juga mengingatkan kita agar tidak menghakimi. Mungkin kita merasa lebih baik daripada orang lain. Saya lebih rajin ke gereja, saya lebih aktif di paroki, saya lebih taat. Tetapi Yesus berkata bahwa orang dari timur dan barat bisa saja lebih dahulu masuk kerajaan Allah daripada kita. Keselamatan bukanlah hak eksklusif siapapun, tetapi anugerah bagi siapa saja yang sungguh menanggapi rahmat Tuhan. Saudara-saudari, dalam konteks zaman sekarang, pesan ini sangatlah relevan. Dunia penuh dengan rasa kepastian semu. Teknologi memberi rasa aman, kekayaan memberi kenyamanan. Bahkan identitas keagamaan bisa membuat kita merasa sudah cukup. Tetapi Injil hari ini mengingatkan, keselamatan itu soal relasi pribadi dengan Allah.
soal bagaimana hati kita setiap hari dipenuhi kasih, ketaatan, dan kerendahan hati. Marilah kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah mengusahakan pertobatan setiap hari, bahkan dari dosa-dosa kecil? Apakah kita sungguh hidup sesuai dengan kehendak Allah, atau hanya mengikuti kehendak diri sendiri? Apakah hati nurani kita damai atau masih ada hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Saudara-saudari, marilah kita mohon rahmat untuk masuk melalui pintu sempit itu. Marilah kita belajar rendah hati, rajin menguji batin, dan sering datang ke sakramen tobat. Dan di atas segalanya, mari kita hidup dalam kasih, karena kasih adalah jalan teraman menuju keselamatan. Semoga pada akhirnya, ketika saat kita tiba di hadapan Tuhan, kita boleh mendengar suaranya, "Masuklah hai hambaku yang baik dan setia, bergembiralah bersama Tuhanmu." Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati